Halo, Assalamualaikum. Gimana? Jadi gak ke rumah? Waalaikumsalam. Oh iya iya, ini udah nyampe kok, ini udah di depan rumah. Oke, saya tunggu di sini ya. Tunggu di rumah. Eh, Oh iya, siap siap. Oke. Oke, siap, siap. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rijal, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik luar Aduh, biasa. silakan. Santai Oh, ya, iya, santai. siap. Silakan duduk, silakan duduk. Oke siap, terima kasih. Lagi santai? Iya, kebetulan nih Pak Rijal. Oke siap. Kebetulan tadi agak lama, soalnya di jalan itu agak macet. Oh iya, itu udah biasa di jalan Pak Rijal. Iya. Gak apa-apa. Kebetulan saya juga ini lagi santai nih. Alhamdulillah. Tapi ini enggak ganggu kan Enggak, waktunya? enggak. Justru waktu saya ini untuk Pak Rijal khusus ini. Oh, jadi udah nyediain karena memang kan dari kemarin udah janjian gitu. Iya, kan? iya betul, Oke, betul siap. sekali Pak Rijal. Tapi mohon maaf tadi agak telat soalnya. Iya, enggak apa-apa. Justru saya mas senang kedatangan Pak Rijal kok. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi juga ke sini. Dan ini saya bawa buku ya. Iya, iya. Ini buku. Wah, jangan tahu Oh. dulu ya. Iya, iya Pak Rijal. Sebentar saya potong ya Iya. pembicaraan Pak Rijal. Saya justru itu saya penasaran sama Pak Rijal. Katanya Pak Rijal ini orangnya lagi sibuk-sibuknya dalam bisnis yang baru Pak Rijal ya. Katanya bisnis itu luar biasa. Luar biasa. Seperti apa tuh bisnisnya Pak Rijal? Wah, emang serius mau tahu ini? Ya iyalah. Siap, siap. Tapi sebelumnya pernah dengar Kang Kamil bisnis seperti ini belum? Pernah juga sih Pak Rijal. Cuma saya cuma selintas karena saya fokus di kerjaan saya gitu. Cuma saat ini kerjaan saya ini udah mulai menurun Pak Rijal. Ya. Makanya justru pas kebetulan Pak Rijal nelpon sama saya mau pakai bisnis Anda tuh, saya sangat tertarik banget ya sama ini Nah, bisnis. berarti datangnya saya ke sini itu tepat ya. Iya, iya. Maaf nih. Biasa, ini banyak yang nanya juga nih. Oh iya. Oh berarti barusan yang masuk ini dari bisnis kan ini luar dari biasa. apa? Dari Malang juga masuk. oh iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah bisnis kita ya sekalipun lagi COVID gitu kan. Tapi alhamdulillah karena memang istilahnya bisnis seperti ini itu apa betul-betul sangat mudah untuk dijalankan. Oh iya, iya. Dimana iya, kita bisa menjalankan dengan offline yang kami. Oh mantap tuh, kerja mantap ya. Ya apa dengan online maksudnya? Karena kan kalau misalkan kita sekarang offline itu kan mungkin juga kan kita melanggar aturan pemerintah. Oh iya, nah disitulah saya bisnis saya itu kan offline terus kesana kemari juga. Jadi kan kalau misalkan sekarang zaman sekarang kan ada pandemi itu kan ada PSBB, jadi saya nggak bisa kemana-mana Pak Rijal. Nah, cocok banget karena ini dibalik bisa dijalankan offline, ini bisa dijalankan dengan online juga. Oh mantap nih Pak Rijal. Karena kebanyakan nih member saya juga sekarang lagi garap online. Gitu. Seperti kita kan punya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Oh iya. Bahkan teman-teman dari Basecamp sendiri dari Tasik kan itu ada yang menggunakan TikTok tuh. Oh iya. Nah, sekarang kan TikTok lagi booming kan. Benar. Cuma kan daripada kita dipakai yang aneh-aneh gitu kan, lebih baik kita Yang bermanfaat aja gitu, ya. tepat sekali. Boleh dimulai sekarang saya. Boleh. Oke, siap. Soalnya saya udah gak sabar banget nih Pak Rijal nih. Bisnisnya apa gitu dan seperti apa gitu. Siap, oke. Nah, apa istilahnya ini kan bisnis, kalau dulu kan orang bilang bisnis MLM. Oh iya. Emang Kang Kamil nggak ada takut rugi atau penipuan dan sebagainya nih? Kalau masa itu ya mungkin soalnya kan untuk saat ini saya masih belum mengerti juga ya, belum paham. Ini MLM seperti apa gitu Pak Rijal. Ya siap. Soalnya kan rata-rata pas saya dulu sebelum PSBB kan kita
seringnya di offline gitu kan. Saya sering bertemu orang-orang, ternyata apa istilahnya menganggap bisnis ini itu bisnis abal-abal dan masih sama seperti bisnis dulu-dulu gitu kan kami. Gimana kan ya memang kalau dulu kan istilahnya banyak juga yang gagal atau misalkan yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena memang sistem dari multi level yang dulu itu sangat istilahnya kalau dibilang sulit mungkin sulit ya, sulit untuk pencapaiannya dan sebagainya. Ini nanti kita bahas lah untuk sistem-sistemnya. Pokoknya bisnis ini itu beda dengan bisnis multi level lainnya kan kami. Gitu. Saya juga terus terang kalau misalkan berbicara trauma ya saya trauma. Karena sebelumnya itu saya pernah menjalankan sekitar 3 bisnis yang mirip seperti ini. Gitu. Dan sekarang juga ada yang masih eksis sih. Cuma kalau dibandingkan dengan bisnis multi level di sini, wah itu bumi ke langit jauhnya. Iya. Seperti apa itu Pak Rijal? Oke, tapi tahan dulu, sabar. Kan kamu jangan buru-buru. Kalau kamu buru-buru, takutnya nanti nyalip saya. Gitu. Berarti ini bisnis sangat luar biasa. Iya luar biasa. Kalau mungkin kalau bisnis ini nggak luar biasa, nggak mungkin saya tawarin ke Kang Kamil gitu kan. Mantap. Ya saya kan sekarang fokus di sini Kang Kamil ya, fokus di sini. Kenapa alasan saya fokus menjalankan bisnis dari J-Korex ini? Yang pertama ini perusahaannya jelas. Yang harus kita ketahui dan ini mungkin bisa mewakili pertanyaan jawaban orang-orang yang istilahnya bertanya apakah bisnis network marketing yang ada di sini nih apakah layak ataupun tidak untuk dijalankan. Benar. Dan mungkin ini bisa mewakili. Nah, dan yang terpenting kalau misalkan Kang Kamil sekarang mau istilahnya ikut andil atau ikut bergabung bermitra dengan perusahaan yang memang mengatasnamakan network marketing atau multi level marketing dan seperti ini kita harus pintar memilih perusahaan. Itu nomor 1 itu harus utamakan. Karena kan kalau misalkan perusahaannya besar lalu legalitasnya masih belum jelas ya percuma gitu kan. Buat apa juga kita dipertahankan. Betul. Produknya bagus terus apa-apanya bagus tapi legalitasnya masih meragukan. Benar. Nah ini kan kami yang mau saya bahas. Memang kalau misalkan untuk sistem di sini kan network marketing seperti dulu multi level marketing gitu ya. Ini cuma ini yang terpenting kami harus tahu profil perusahaannya. Nah ini kan nama perusahaannya ini PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya. Gimana ini perusahaan sama sih bergerak di bidang perdagangan. Nah itu yang kedua kita harus tahu dulu apa istilahnya nama perusahaan, terus alamatnya di mana, legalitasnya seperti apa. Lalu misalkan udah ada rekomendasi dari MUI seperti di dalam sistem penjualannya, apakah sudah dihalalkan atau belum, terus misalkan dari produknya juga, terus misalkan sistemnya apakah menunjang nggak nih untuk percepatan sukses kita gitu kan. Nah itu yang harus kita ketahui. Nah yang kedua ini setelah profil perusahaan kita tahu dulu alamat lengkapnya di mana. Nah di sini sudah jelas kan Amil? Ya, di sini sudah jelas itu alamatnya di Jalan Surapati Kor Blok B911 B2325 Jalan PH Mustafa nomor 39 Pasir Layung di Cicaheum Kang Kamil. Dekat juga dari sini ya? Iya, dekat. Kalau mungkin dari sini berapa jam itu ke Bandung sekitar 2 jam setengah 3 jam ya, normal gitu 3 jam. Tapi ini perusahaannya milik sendiri, kantornya milik sendiri ini juga? Kantornya milik sendiri Kang Kamil. Itu Pak Rijal. Jadi ini kantor ini bukan bukan kontrak. Iya. Sekalipun memang kantornya itu bisa dibilang kecil ya, kalau dibandingkan dengan perusahaan lainnya gitu kan. Di luar sana banyak yang gedung-gedung yang tinggi. Tapi gitu kebanyakannya itu kontrak. Kebanyakan kontrak kan. Nah ini alhamdulillah di sini sebagai ownernya yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Nah membangun perusahaan ini itu istilahnya bukan kontrak tapi ini milik sendiri kan. Luar biasa itu Pak Rijal. Alhamdulillah dari mulai izin pembangunannya sudah ada, terus ada izin pokoknya sudah lengkap nih di sini bisa dibaca ya Kang Kamil. Dan yang terpenting yang paling penting ini bisnis network marketing itu harus mempunyai sertifikat dari APLI atau AP2LI. Apa sih APLI itu sudah tahu belum Kang Kamil? Apa itu APLI? APLI belum tahu Kang Kamil ya. Baik, APLI itu merupakan sekarang dari kepanjangannya Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Nah, di mana sekarang perusahaan multi level marketing sudah ada sertifikat dari AP2LI
itu sudah dapat dipastikan lulus dari yang namanya money game. Oh iya. Paham money game? Iya iya. Coba yang seperti apa? Kalau money game kan kalau misalnya kita tanam modal, terus kan kita tidak tahu juga itu buat kemana-kemananya gitu. Uangnya diarahkan kemana gitu kan. Jadi perputaran uangnya itu kemana gitu kan. Iya. Ya mungkin istilahnya kita tidak tahu gitu kan, tidak tahu seperti apa proses apa penggolangan uangnya gitu. Nah kalau istilahnya ini kan sudah ada sertifikat dari AP2LI itu sudah dapat dipastikan lulus dari money game, itu permainan uang. Sekarang banyak kan multi level yang mengatasnamakan multi level marketing, padahal di dalamnya itu masih ada unsur money game kan. Itu yang sangat bahaya, dan itu sebetulnya yang merusak citra nama dari multi level marketing, yaitu perusahaan abal-abal yang mengatasnamakan multi level marketing, padahal di dalamnya itu masih ada unsur money game. Iya, cuman kedok doang itu. Iya, kedok MLM. Nah, makanya kita harus cek dulu ini perusahaan network marketing ini apakah sudah ada sertifikat AP2LI atau belum. Dan ini AP2LI ini sudah apa istilahnya untuk masalah perdagangannya atau penjualan langsungnya sudah pasti berlanjut. Gitu. Karena ini kan udah diakui negara AP2LI ini untuk apa istilahnya menetralisir perusahaan-perusahaan yang abal-abal gitu. Iya, benar. Nah, alhamdulillah dari segi legalitas, dari yang selanjutnya juga owner kita kan udah tahu Bapak Haji Febrian Agung itu umat muslim juga. Nah, terus yang kedua itu visi misi perusahaan Sinergi Eco Racing ini Kang Kamil, yaitu yang pertama menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah itu paling utama. Iya. Coba Kang Kamil pernah nggak dengar perusahaan besar yang punya visi misi seperti ini? Oh belum pernah saya. Jarang. Jarang. Belum pernah gitu kan? Belum pernah. Itu dia ini karena perusahaan ini sangat luar biasa. Dari visi misinya aja kan luar biasa. Itu kan bukan hanya sekedar duniawi. Iya. Ada ukhrawinya juga gitu kan di perusahaan yang ini gitu kan. Dan yang kedua menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Oh, udah ke mancanegara ini, ke luar negeri. Udah. Ini sudah cabangnya sudah di Malaysia ada. Oh, mantap. Kamboja ada. Bahkan setiap negara juga yang mungkin belum semua ya, tapi sudah apa istilahnya merasakan manfaat dari produk anak bangsa ini Kang Kami. Oh, ini luar biasa Pak Rijal. Sebentar saya mau tanya dulu. Ya? Sebenarnya ini produknya apa itu Pak Rijal? Siap. Ternyata Kang Kami sudah penasaran. Iya, ya. Nih, jadi tambah penasaran nih saya. Tapi ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah nggak ada. Saya dari pertama visi misinya aja ini udah luar biasa. Siap. Jadi nggak ada masalah legalitas ya. Udah aman. Kira-kira layak nggak kalau udah aman untuk dijalankan? Oh layak banget kan. Itu yang kita cari kan. Gitu. Oke, langsung aja. Nah, tapi sebelum itu Kang Kamil, saya mau bahas ini satu aja dari apa sertifikat halal produk terus halal sistem dari MUI. Oh, jadi MUI juga ada ya? Iya, sistemnya halal. Iya. Kenapa? Soalnya kan kita sebagai umat muslim kita ini harus utamakan. Acuannya kan MUI. Iya. Kalau MUI sudah berbicara halal ya udah mau gimana lagi. Iya. Gitu kan. Nah, di sini kenapa dibilang halal? Yaitu karena ini perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Jadi untuk bermitra dengan perusahaan ini kita itu ngeluarin uang bukan daftar. Iya. Tapi belanja produk. Orang daftarnya cuma 100.000 kan? Iya. 100.000 daftarnya, belanja produknya berapa ya? Itu 2 juta. 2 juta Pak Rijal. Modal zaman sekarang 2 juta. Iya. Wah, yang bener aja nih Pak Rijal. Jangan main nih Pak Rijal. Iya, nanti aja kita bahas. Tapi zaman sekarang mana ada 2 juta bisa sukses lah, kita kan jauh-jauh nih Pak Rijal. Oke, inilah sistem jaringan gitu. Contoh Kang Kamil sekarang punya perusahaan satu ya. Misalkan kira-kira penghasilan 3 juta per bulan. Nah, bayangkan kalau Kang Kamil punya 3 perusahaan, kalau satu bulannya itu 3 juta pendapatan, kalau 3 berapa? Jadi 9 juta. Itu kan cabang kan? Nah, itu dia. Ini pun sama. Cabang, semakin banyak cabang semakin banyak juga omset. Tapi bedanya di konvensional sama di bisnis jaringan seperti ini Kang Kamil. Kalau misalkan Kang Kamil pengen buka cabang, misalkan di perusahaan pertama nih, Kang Kamil ngeluarin uang 50 juta untuk modal. Buka cabang lagi minimal harus mengeluarkan modal yang
sama juga 50 juta lagi kan. iya. Kalau bikin bisnis seperti ini kita juga harus mengeluarkan modal yang sama lagi. Oh berarti kita gak butuh ruko gak butuh ya Pak Ida? Karena kita sistemnya online. Iya. Orang sekarang udah zaman digital loh. Iya. Jangan Anak bayi aja udah tahu online sekarang Pak Ida. Iya gitu. Jadi intinya MUI kenapa mengalahkan sistem yang ada di sini? Karena di sini sistemnya kita jual beli. Nah, adapun masalah keuntungannya itu kemurahan dari perusahaan, gitu, dan dari produk pun kita sudah dikasih lebih. Kenapa? Ya karena kita kan misalnya kalau misalkan kita jadi buka warung, misalkan kita beri rokok ya, misalkan kita beri rokok, kita sebagai tukang warung. Nah, si distributor itu pasti memberikan harga keuntungan juga untuk warung kan? Iya. Nah gitu, jadi wajar kalau misalkan ada lebihnya dari modal karena kita mau jual lagi. Di sini pun sama. Oh iya. Oke, penasaran produknya? Iya, penasaran banget Pak Oke, Ida. siap ya. Sebetulnya produknya di sini banyak yang nggak ambil. Iya. Nah, tapi yang garis besarnya aja yang saya akan jelaskan. Intinya di sini produk bisa masuk semua segmentasi. Gitu. Oh bisa Masuk semua kalangan intinya. Oh iya. Dan karena di sini kan tersedia dari mulai produk kesehatan, kecantikan, untuk perawatan kendaraan, meningkatkan kualitas oktan kan, ini saya bahas satu-satu. Nah terus ada untuk pupuk pertanian. Oh pertanian juga ada Pak Ida? Ada banyak gitu. Untuk vitamin hewannya pun ada di sini. Komplit ya Pak Ida? Komplit. Oh ini udah bermasyarakat nih? Bermasyarakat. Jadi bisa masuk semua kalangan. Nah kalau misalkan kita apa istilahnya banyak produknya dan bisa masuk ke semua kalangan, kira-kira gampang nggak jalannya? Gampang banget ya. Gitu. Nah itu produk-produknya di sini kita bahas. Nah untuk kesehatan seperti ini ya, kesehatan ada juga untuk apa? Ini masih kesehatan, obat stroke, terus diabetes dan sebagainya. Sabunnya pun ada sekarang. Luar biasa nih. Iya, intinya seperti itu. Nah, seperti kalau misalkan Kang Kamil punya istri kan suka pakai lipstik ya. Oh iya. Nah ini ada juga. Oh ada juga lipstik di sini. Iya. Enggak, soalnya gini aja, istri saya itu sering komplain juga kalau masalah pakai lipstik. Soalnya kan kalau misalkan dia minum pakai lipstik, nempel juga di gelas itu. Nah, kalau ini gimana nih pejangnya? Kalau ini kan kami insya Allah dijamin gak bakalan nempel. Wah, dan gak bakalan hilang kena air apapun gitu, agak awet gitu. Oh, ada gitu. Nah intinya di sini kan untuk belanja produk pertama, ini kita jangan bingung untuk menjual Kang Kamil. Iya. Karena perusahaan punya konsep sendiri. Iya, betul. Nah, konsepnya itu yaitu dengan PCA. Apa itu PCA? Pakai dulu produknya, lalu kita rasakan manfaatnya. Nah, setelah kita betul-betul merasakan manfaat dari produk PTBS ini, barulah kita ceritakan ke orang lain. Kan kita juga mau jualan kan? Iya, benar. Nah, itu jadi kita Kang Kamil jangan bingung gimana nih cara jualnya. Gimana cara masarinnya? Jangan dulu mikirin masalah jualan. Ya, oke, paham? Tapi kita gimana caranya merasakan produk ini dulu. Wah, kebetulan sekali penjelasannya. Yang pertama mulai dari kecantikan itu buat istri saya aja. Yang kedua terus teman dari peternakan juga ada. Peternakan juga ada. Kesehatan juga ada nih. Komplit sebenarnya teman saya nih. Itu dia. Berarti kita bisa gampang juga ya buat tes kebenaran juga, masalah juga lebih gampang ini. Iya, karena ini produk manfaatnya bisa digunakan kita sendiri. Iya. Kakaknya istrinya pengen cantik kan? Oh iya. Pengen kelihatan cantik. Iya, pasti. Yakin. Oh, iya. Nah itu meskipun cantik. udah tua tidak. Siap. Nah itu cantik ataupun tidaknya istri Anda Kang Kamil, itu terserah suaminya, tergantung suaminya. Bisa juga ya pegang. Iya, kalau misalkan istri kita pengen cantik, berarti suaminya harus membiayainya dong. Iya. Jangan kita pengen cantik istri kita, tapi kita malas biayainya. Iya benar juga nih Itu. pegang. Nah ini solusinya. Jadi produk ini Kang Kamil pakai dulu sendiri. Kalau sudah betul merasakan, baru tahap C, ceritakan ke kerabatnya, ceritakan ke keluarga. Nah sudah diceritakan, misalkan mereka minat, lalu ajak jadi partner bisnis kita. Gitu. Nah Kang Kamil dari sana dapat keuntungan Kang Kamil. Oh, jadi intinya seperti ini ya pegang ya. Kalau misalkan harga member sama harga eceran beda nih pegang. Ya jelas beda. Oh luar biasa ini Kalau pegang. misalkan harga konsumen di per boxnya itu sudah dibanderol sama perusahaan 250.000 per box. Nah kalau harga member
Nah, Kang Kamil misalkan belanja pertama nih satu paket ya. Iya. Satu paket itu kita dikasih 12 box. Iya. Seharga 3 juta. Berarti terhitung sekitar 175.000 per boxnya. Oh iya. Berarti perusahaan ini ngasih keringanan juga ya buat yang member ya Peja. Kan ini Ini nih yang luar biasa nih Peja. kan ini kan perusahaan di bidang perdagangan. Kita menjadi apa seperti di distributor kita. Mau jual lagi ke orang boleh. Itu harus ada keuntungan kan? Iya. Nah, itu di situ lebihnya. Gitu. Dan kalau misalkan ada apa istilahnya keuntungan dari bonus sponsor dan sebagainya nanti kita bahas. Nah, itu kemurahan dari perusahaan itu bagi hasil. Karena perusahaan sudah menetapkan misalkan kan kami sudah belanja satu paket nih ya. Nah, satu paket ini mau habis dijual lagi, mau habis dikonsumsi pribadi juga bebas, nggak ada tekanan harus penjualan berbulan. Iya. Gitu. Memang sistemnya seperti sales, tapi beda dengan sales. Oh, Gitu iya, kan. iya. Sama tapi beda. Maksudnya gimana? Kalau sales kan itu ada target per bulan kan? Iya. Nah, kalau di sini nggak ada target-targetan. Jadi kita nggak dibebani dengan adanya target dari perusahaan kan kami. Nggak ada itu harus belanja ulang dan sebagainya, nggak ada. Tapi kalau mau dikejar belanja ulang per bulan itu wah komisinya gila-gilaan. Luar biasa ya Peja. Batasan aja nih Peja. Tahun kemarin udah bisa umroh juga ya. Alhamdulillah. Punya mobil juga pulang umroh ya. Alhamdulillah. Wah luar biasa. Ini yang saya cari bisnisnya Peja nih. Soalnya saya bertahun-tahun, maaf ya bukannya itu rezeki dari Allah. Saya udah bertahun belum kebeli mobil nih Peja. Iya. Karena kenapa? Itu kan kami udah berapa tahun kerja nih? Sekitar 20 tahun lah Peja. 20 tahun. Iya. Nah, itu Kang Kamil istilahnya belum punya mobil kan? Belum Punya mobil, Belum. tapi bukan berarti Kang Kamil tidak bekerja keras kan? Iya. Bukan berarti, karena semua orang itu kerja berapa puluh tahun pun bukan berarti mereka tidak kerja keras. Nah, lalu kenapa mereka belum berhasil? Karena mereka kan kerja keras. Salah satunya yaitu perusahaannya kurang tepat Oh iya. dan kurang cepat. Contohnya seperti ini Kang Kamil, misalkan Valentino Rossi. Itu kan jago balap kan? Iya. Pasti juara itu. Pasti juara terus kan. Tapi kalau misalkan dikasih motor biasa, bukan motor balap, motor GP, adu balap sama Kang Kamil dikasih motor Valentino Rossi. Nah, Valentino Rossi pakai motornya Kang Kamil, misalkan bebek gitu kan. Iya. Kira-kira yang menang siapa? Makanya menang saya ya. Ya iya, kenapa? Berarti kita tuh harus cari kendaraan yang lebih tepat Nah, nih. itu dia. Luar Paham kan? biasa iya ini Nah, Peja. jadi Kang Kamil 20 tahun itu pasti kerja keras kan? Iya. Namanya menghidupi keluarga gitu kan. Pasti benar, kerja benar. keras melakukan apa yang terbaik untuk keluarga. Nah, tapi kenapa masih mobil pun belum punya? Nah, itu perusahaannya kurang tepat. Oh, iya, Bukan yang benar juga ya, bukan Peja. salah. Gitu. Nah, tapi di sini maaf banyak orang yang cuma bulanan saja dapat motor, mobil, umroh dan sebagainya gitu kan. Gila-gilaan ini. Gitu. Nah, ini cepat. Iya. Maksudnya Peja. Ya. Kita kalau misalkan mau masuk ke perusahaan ini apakah harus ada kayak ijazah atau detail apa gitu? Oh, itu sebetulnya tidak perlu Kang Kamil. Iya. Kalau ijazah dan sebagainya itu harus masuknya perusahaan-perusahaan seperti Garmen dan sebagainya, lamar kerja di marketplace, market gitu kan. Nah, ini nggak usah pakai ijazah. Nah, dari latar belakang apapun, punya ijazah apapun tidak, itu bisa bergabung bermitra dengan perusahaan ini kan kami. Berarti orang biasa juga bisa sukses nih Bisa Peja. sukses. Nah, saya juga cuma lulusan SMP. Iya. Luar biasa nih Peja. Gitu. Jadi nggak lihat latar belakang, yang penting kuncinya satu, modalnya satu, keinginan atau impian ya kan. Iya. Kami paling sukses Iya. pasti kan. Pasti. Nah, itulah kunci modal di bisnis ini kan kami. Oh iya Peja, sebentar saya mau tanya lagi. Waktu kemarin Peja ketemu sama saya, katanya ada poinnya juga. Ini poinnya dari mana itu Peja? Wah, kalau udah berbicara poin bahaya nih kan kami. Takutnya kami langsung daftar sekarang. Wah harus ini, soalnya nih udah kelihatan luar biasa nih bisnis Oke, Peja. siap.